ini gitu. Beberapa kali kita juga dalam rangka komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan layanan publik kita, Pak Andrian, kita juga beberapa kali melibatkan dari Ombudsman, dari Kominfo untuk secara bersama-sama untuk penguatan, peningkatan layanan publik, dan bukan hanya ada di dataran kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan saja, tapi kita juga menggerakkan ini melalui petisi bersama saat itu ketika dalam momentum Hari Amal Bakti atau ulang tahun Kementerian Agama, dan saat itu perwakilan dari Ombudsman juga hadir untuk menyaksikan seluruh Kemenak Kabupaten Kota melakukan tanda tangan bahwa kita siap melaksanakan layanan publik ini, meniru dulu seperti apa yang dilakukan oleh Ombudsman di Kambang Iwak saat itu pagi. Kemudian kita menindaklanjutinya di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan juga membuat kegiatan serupa, dan itu tentu bukan hanya dokumen saja, tapi kita menindaklanjuti sebuah action, sebuah aktivitas sebagai bukti bahwa saat ini di kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan, khususnya di Kanwil, sejak 2 tahun lalu sudah punya PTSP, pelayanan terpadu 1 pintu, dan ini diikuti oleh beberapa Kemenak Kabupaten Kota yang dalam waktu dekat akhir tahun ini semoga 17 kabupaten juga sudah tuntas memiliki PTSP semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pau TV, memang punya kita, apa kabarnya? Senangnya pagi ini aku Manci Didi Valdian. Dan aku Cek Altiara, ngawani pemirsa yang ada di rumah lagi di Halo Palembang. Dan Cek biasa Cek Didi dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita ada di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, ngawani pemirsa yang ada di rumah. Betul, Cemaru sudah siap informasi yang nak kita juga selama sejam ke depan. Tim Halo Palembang sudah nginjau ke sikok tema pagi ini dan juga ada 2 narasumber. Nah, mana untuk aktivitas pagi ini pemirsa, mungkin banyak hal yang membuat kita semangat. Mungkin salah sikoknya ialah sarapan yang asupannya yang luar biasa ya. Betul. Pagi ini mungkin kita sudah ngopi, ngeteh sama beberapa makanan yang kita paju pagi ini. Tentunya yang paling penting adalah informasi yang kita dapat pagi ini yang sudah dihimpun tim redaksi Halo Palembang. Nah, untuk obrolan kita pagi ini pemirsa mengenai pantauan dari Ombudsman untuk layanan publik Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Cak Manonian, karena kita tahu beberapa minggu atau bulan yang lalu kita sudah menghadirkan narasumber dari Kemenak dan mereka menyampaikan informasi pembaruan terus mengenai layanan publik ibadah haji ataupun juga umroh dan lain sebagainya. Nah, untuk itu tema kita pagi ini dan langsung juga kita datangkan narasumber. Ini ada Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel yang terhormat ada Bapak M. Adrian Agustiansyah. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi. Pagi Bapak, dan juga kita kedatangan Bapak Syaifuddin Latif, ini Kasubag Himas Kanwil Kemenak Sumsel. Kita ketemu lagi ya Pak Sai. Iya. Ini caknya tampak tambah cerah ini Pak. Apa baru sudah gajian ini Pak? Ya, karena momentumnya Hari Santri ya. Oh, Hari Santri. Semangat santri. Betul. Iya. Kalau kita bukan kedatangan, kita yang datang ke rumah Pak Adrian. Karena ini kantor Ombudsman ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Adrian sudah fasilitasi kami Halo Palembang hadir di sini. Dan pastinya kita bakal ngebahas tentang pelayanan publik pemirsa yang ada di rumah. Jadi pelayanan publik apa baik yang diunjuk ke Kemenak Sumsel, ke masyarakat Sumsel, boleh Pak Sai? Ya, terima kasih dan bersyukur hari ini bisa bersama dengan Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Bapak Andrian, juga Pal TV yang kemudian bekerja sama untuk menggagas acara tentang layanan publik apa yang dimiliki oleh Kementerian Agama sebagai tema pagi ini gitu. Beberapa kali kita juga dalam rangka komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan layanan publik kita, Pak Andrian, kita juga beberapa kali melibatkan dari Ombudsman, dari Kominfo untuk secara bersama-sama untuk penguatan, peningkatan layanan publik, dan bukan hanya ada di dataran kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan saja, tapi kita juga menggerakkan ini melalui petisi bersama saat itu ketika dalam momentum Hari Amal Bakti atau ulang tahun Kementerian Agama, dan saat itu perwakilan dari Ombudsman juga hadir untuk menyaksikan seluruh Kemenak Kabupaten Kota melakukan tanda tangan bahwa kita siap melaksanakan layanan publik ini, meniru dulu seperti apa yang dilakukan oleh Ombudsman di Kambang Iwak saat itu pagi. Kemudian kita menindaklanjutinya di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan juga membuat kegiatan serupa,
Dan itu tentu bukan hanya dokumen saja, tapi kita menindaklanjuti sebuah action, sebuah aktivitas sebagai bukti bahwa saat ini di kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan, khususnya di Kanwil, sejak 2 tahun lalu sudah punya PTSP, pelayanan terpadu 1 pintu, dan ini diikuti oleh beberapa kemenag kabupaten kota yang dalam waktu dekat akhir tahun ini semoga 17 kabupaten juga sudah tuntas memiliki PTSP semua gitu. Terkait apa sih bentuk-bentuk layanan publik yang kemudian ditawarkan yang paling sering kemudian masyarakat berurusan dengan Kementerian Agama? Hampir semua kegiatan TUSI Kementerian Agama itu sifatnya itu berbasis publik seperti pelayanan haji dan umroh, seperti pelayanan pendidikan madrasah, seperti pelayanan di Bimas Islam. Di situ ada pelayanan tentang kantor urusan agama, ada proses pernikahan di situ, ada proses pengukuran arah kiblat juga di situ. Bahkan yang terbaru juga ada sekarang ini pengambil alihan proses sertifikasi halal terhadap produk-produk. Ini juga semuanya menyedot bagaimana antusias masyarakat kemudian ingin berurusan dengan Kementerian Agama. Nah, inilah kemudian Kementerian Agama bukan hanya ingin memberikan layanan-layanan itu sepatah masyarakat berurusan, tapi bagaimana memudahkan, mengefisien, kemudian bisa mengukur waktu pelayanan ini disampaikan. Nah, inilah peran PTSP itu, dan ya tentu dalam proses perjalanannya masih banyak kekurang maksimalan karena ini juga tahap selalu berbenah dan masyarakat yang berurusan juga berbeda-beda. Jadi kita selalu memangkas birokrasi ini. Dan alhamdulillah PTSP kita sudah berjalan 2 tahun ini secara evaluasi ya. Dari layanan-layanan kita selalu mengalami grafik perbaikan dan tingkat kepuasan masyarakat juga bisa diukur dari beberapa kuesioner dan respon itu. Demikian. Oke, Pak, udah efektif atau belum, Pak? Mengenai lain-lain yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, kalau bilang efektif, tentu target kita menuju ke efektif. Efektif itu dalam konteks definisinya tentu ada kesempurnaan layanan di situ, kecepatan, ketepatan, efisiensi waktu dan lain sebagainya, ketepatan proses penyelesaian. Tapi kemudian ada beberapa urusan yang kemudian ditangani oleh Kemenag ini agak susah juga diukur dengan timing waktu, seperti proses penerbitan izin travel umroh seperti itu. Ada beberapa proses nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari begitu. Kenapa? Karena tim juga harus melakukan verifikasi terhadap sekretariat, di mana sekretariat umroh itu, kantornya di mana, badan hukumnya seperti apa, harus verifikasi ke lapangan, dan ini juga memerlukan waktu seperti itu gitu. Tapi terkait layanan-layanan yang lain tidak ada masalah ya, terkait penerbitan rekomendasi untuk ijazah, untuk rekomendasi legalisir atau apa itu lebih cepat, lebih bisa diukur, yang tidak sifatnya merupakan verifikasi ke lapangan. Baik, nah ini ke Pak Adrian, Pak. Kita akan menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Said tadi. Tapi mungkin boleh secara singkat saja, Pak, apakah ada masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman mengenai layanan publik yang sudah diberikan oleh pihak Kemenag Sumsel ini, Pak? Iya, karena Kemenag ini kan termasuk kementerian yang kalau bisa dibilang cukup beragam, yang bersentuhan langsung dengan urusan publik. Mulai tadi dari urusan ibadah, urusan pendidikan juga masuk ke sana. Tentu hal-hal yang berbau dengan publik, tidak semua orang pasti akan puas dengan layanan yang diberikan. Betul. Nah, di Ombudsman sendiri memang ada beberapa laporan-laporan yang masuk ke kami kaitannya dengan kinerja layanan publik Kemenag, misalnya di bidang pendidikan, karena memang Kemenag juga mengelola MTS, MAN di sana, yang kita tahu bahwa sampai sekarang entah itu pendidikan yang di bawah Kemenag maupun di bawah Mendikbud juga masih sulit menghilangkan paradigma misalnya punglinya seperti itu. Dan ini sudah beberapa kali juga dilaporkan ke Ombudsman, dan ada beberapa kali juga yang kami tindak lanjuti. Lalu kemudian misalnya yang terakhir pemberian tunjangan sertifikasi terhadap guru-guru yang non S1 yang sudah kami tanganin kemarin. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun terombang-ambing, tapi nampaknya sudah mulai ada titik jalan yang jelas arah penyelesaiannya untuk pembayaran sertifikasi itu. Tetapi secara umum memang kami
hadir lebih kurang 1 tahun yang lalu ke kantor Kemenak, dan kami melihat secara langsung bagaimana PT SPD Kanwil Kemenak. Pada waktu itu saya ingat sekali, mungkin baru beberapa kantor ya Pak saya yang ada ya. Betul. Bahkan pada waktu itu Palembang baru mau menuju. Nah, sekarang nampaknya tadi kata Pak saya tadi, mudah-mudahan akhir tahun ini ada 17 kabupaten kota yang tuntas PTSP-nya. Dan ini perlu kami berikan apresiasi mungkin, karena tidak gampang untuk mendirikan PTSP di 17 kabupaten kota, apalagi dalam jangka waktu 1 tahun. Tentu kalau tidak punya komitmen yang kuat terhadap perbaikan kualitas layanan publik, ini akan susah sekali untuk terwujud. Betul. Altiara kemana tidak ngelapor Pak mengenai dia, kemana komplain kena nikah? Ya, akhirnya bukan di bawah tangan Pak, di bawah buku. Iya. Nah ini Pak, kalau ngomongin soal tanggapan laporan masyarakat ke Ombudsman, itu tanggapan dari Ombudsman itu cak mana ke Kemenak Sumsel? Ya, masalah laporan masyarakat ini kan memang pasti saya bilang tadi, yang namanya kementerian ataupun OPD yang memang berurusan dengan masyarakat pasti akan ada laporan. Cuma paling tidak yang kami garis bawahi bahwa selama ini untuk proses kami melakukan klarifikasi juga, lalu kemudian untuk tanggapan dari Kemenak juga, menurut kami selama ini cukup kooperatif. Dan ini juga yang membuat beberapa laporan yang Ombudsman tanganin bisa cukup cepat kami selesaikan seperti itu. Baik. Oke Pak, paling banyak laporan apa Pak? Selain yang sertifikasi tadi? Ya memang ya pendidikan memang yang paling banyak, karena memang kan MTS, MAN di mana-mana ada seperti itu. Betul. Ini Pak, kalau soal pendidikan Pak soal pendidikan yang diunjukkan oleh Kemenak Sumsel ke masyarakat itu apa baik? Pendidikan baik dari Kementerian Agama Sumatera Selatan, seperti tadi yang juga dikuatkan oleh Pak Andrian. Kementerian Agama itu bukan melulu ngurusi masalah ibadah juga, tapi ngurusi juga masalah kerukunan umat beragama juga menjadi urusannya gitu. Di kerukunan umat beragama juga ada juga izin operasional bisa mendirikan rumah ibadah atau enggak, itu juga melalui Kemenak, dan prosesnya itu nggak bisa cepat karena harus verifikasi juga ke lapangan gitu. Terkait pendidikan apa yang diberikan oleh Kemenak, kita punya madrasah itu dari MIN, MTS, kemudian madrasah aliyah dari tingkat SD, SMP, SMA gitu. Itu negeri dan swasta. Garapannya begitu luas dengan segala dinamikanya gitu. Proses perekrutannya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian banyak output lain yang kemudian juga tidak kita kepungkiri menjadi sorotan juga dari masyarakat, dan beberapa kali masuk laporan ke Ombudsman, dan sesuai dengan SOP tentu Ombudsman juga minta klarifikasi terhadap Kemenak, dan itu sudah berkali-kali, dan kita sangat kooperatif untuk membantu, karena itu memang harus saling sinergi gitu. Oleh karena itu dalam konteks komitmen layanan publik saat meluncurkan PTSP dan meluncurkan aplikasi berbasis IT PTSP, dulu kita langsung mengundang Pak Andrian, dan Pak Andrian kita minta untuk memberikan testimoni kepada seluruh Kemenak kabupaten kota. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama benar-benar ingin terbuka, ingin transparan, ingin cepat, ingin mendukung terkait layanan publik ini gitu. Terkait ada ketidakpuasan, ya pastilah ya, namanya masyarakat banyak dan urusan begitu banyak, tentu ketidakpuasan itu menjadi koreksi ke depan, menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi seperti itu. Betul. Baik ya, kalau dari tahun ini Pak gimana Pak laporan dari masyarakat dari Ombudsman? Kalau tahun ini sih yang masuk masalah sertifikasi tadi, beberapa guru yang non S1 tidak turun uang sertifikasinya sudah 2 tahun lebih. Alhamdulillah sudah ditindaklanjutin oleh Ombudsman, dan sudah beberapa kali juga kami lakukan klarifikasi dengan pihak Kemenak. Dan ini memang nampaknya karena ini menyangkut anggaran juga, dan ini anggaran dari pusat juga ya Pak saya. Ya, kita masih menunggu realisasi anggaran tersebut. Tetapi paling tidak kejelasan untuk pencairan dana tersebut sudah menemukan titik terang. Ada upaya penyelesaian lah kayak gitu. Betul. Kalau dari tahun 2018 dan juga tahun 2019 ini ada peningkatan Pak untuk laporan dewek? Kalau untuk peningkatan kayaknya justru menurun, karena memang tahun ini tidak ada laporan yang masuk ke kami di bidang pendidikannya seperti itu.
Nah, kalau tahun kemarin ini, memang Pak, ada mungkin beberapa. Kaget tahun depan ada laporan mengenai ini tadi Pak, ya. Ditinggal Pak. Ditinggal. Tapi pastinya untuk pelayanan dewek selalu ini ya Pak ya, selalu apa ya, caknya berinovasi terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Betul, Palembang dan juga Sumatera Selatan. Ya Pak, saya dan juga Pak Adrian bakal back lagi tentunya sama Cik Didi dan Altiara di Halo Palembang setelah Yasiko ini, jangan kemana-mana. Balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah. Nah, pemirsa yang ada di rumah kita masih ngebahas tentang pelayanan yang ada di Kemenak Sumsel. Betul. Dan pastinya kita juga sama Ketua Ombudsman Sumatera Selatan juga, pemirsa yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah ngebahas tentang apa pelayanan yang ada di Kemenak Sumsel, Cik Didi ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita bakal ngebahas juga tentang maladministrasi. Nah, ini kalau ngomongin soal maladministrasi di Kemenak Sumsel, apa susah diatasi, Pak Sai? Saya kira itu menjadi program kita ya, menjadi program kita bagaimana agar maladministrasi itu bisa dihilangkan, atau dalam arti kita bukan hanya menyederhanakan sebuah birokrasi, tapi kita juga melakukan pelayanan yang bersih, yang makanya tagline kita Kemenak itu bersih melayani gitu. Bersih melayani dengan tangan terbuka itu menunjukkan bahwa Kemenak itu udah sangat siap untuk berkomitmen melayani dengan bersih, dengan cepat, dengan seperti itu. Karena seperti tadi yang sudah diungkap di segmen yang awal tadi, bahwa urusan Kementerian Agama itu begitu banyak yang bersentuhan dengan publik itu. Pondok pesantren, madrasah itu luas sekali jangkauannya gitu. Apalagi pondok pesantren dengan sekian pondok pesantren di Sumatera Selatan, dengan bukan hanya melakukan pembinaan tapi mengawasi, kemudian berkontribusi langsung dalam pembinaan yang total, dan dari semua jenjang di pondok pesantren itu juga menjadi pembinaan dari Kementerian Agama gitu. Nah, tentu kalau sampai terjadi maladministrasi atau terjadi ketidakpaduan konteks administrasi ini, justru akan membuat organisasi ini nggak berjalan dan kita akan mendapat citra yang negatif dari masyarakat, dan ini menjadi total tanda petik perang total kita bagaimana kita memberantas hal-hal yang demikian sehingga masyarakat juga merasa terlayani dengan baik, terlayani dengan tepat sesuai dengan ya bisa terukur lah layanan-layanan kita itu. Betul. Tanggapannya dari Pak Adrian Dewe dari Ombudsman, cak mana Pak? Iya. Kalau saya menarik menyimak apa yang dikatakan Pak Saifuddin tadi, memangkas birokrasi. Mungkin inilah yang dipidatokan oleh Presiden kita kemarin yang baru dilantik. Betul. Bahwa salah satu program beliau adalah bagaimana memangkas birokrasi. Karena dengan birokrasi yang panjang, birokrasi yang berbelit selama ini, akhirnya menjadikan biaya mahal. Lalu kemudian menjadikan biang terjadinya pungli, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang fokus pemerintah Jokowi 5 tahun terakhir ini adalah memang bagaimana menyederhanakan birokrasi di mana-mana di semua lini. Mulai dari perizinan, mulai dari aspek-aspek administrasi lainnya. Dan alhamdulillah mulai kita lihat sekarang bagaimana perbaikan sistem birokrasi yang ada. Banyak kita lihat sekarang kantor-kantor berlomba membuka PTSP. Karena dengan dibuka PTSP ini, bayangkan dulu masyarakat cuma mau sekedar misalnya menglegalisir ijazah yang kadang-kadang itu sebenarnya simple. Betul. Tapi karena tidak ada SOP yang jelas, tidak ada syarat-syarat yang jelas, sehingga akhirnya masyarakat mesti nemuin beberapa orang, beberapa meja, dan kadang-kadang mungkin bisa makan waktu berhari-hari. Nah, dengan penyederhanaan birokrasi, dengan pemangkasan birokrasi sekarang, orang cukup datang ke PTSP, bahkan orang tidak perlu bertemu siapa yang bakal nanda tangan ngecapnya, cukup berurusan di front office, ini selesai. Walaupun memang ada beberapa perizinan yang memang butuh hal-hal teknis, seperti tadi travel dan lain-lain sebagainya, memang tetap butuh waktu seperti itu. Betul. Altera jadi katanya kemarin Pak pakai umrohnya murahnya Pak kemarin. 5 juta Pak. Iya. Umrohnya kalau dasar kemarin di Tanjung Rajo ya. Muter-muter batu sana. Betul. Nah, kalau mengenai ini Pak, pengelolaan pendidikan di bawah naungan Departemen Agama.
baik itu dari MIN, MTS ataupun juga MAN. Itu seperti apa, Pak? Oke, jadi pengelolaan pendidikan kita itu berjenjang ya, ada dari MIN, MTS dan MAN, baik negeri maupun swasta gitu. Jadi ini memang milik Kementerian Agama. Kalau perguruan tinggi itu sudah Kementerian Agama pusat ya, tapi MAN sampai ke bawah itu menjadi domain administrasinya itu di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu bukan hanya tanggung jawab untuk peningkatan kurikulum di tiap-tiap madrasah, tapi juga bertanggung jawab pada output hasil yang dikaryakan oleh madrasah itu. Oleh karena itu bentuk support dari Kemenak itu membuat gerakan-gerakan rumah tahfiz di tiap jenjang. Jadi untuk bisa lulus di tingkat MIN harus sekian 1 juz gitu. Ya, untuk bisa masuk di MTS harus hafal 2 juz, untuk masuk MAN harus hafal 3 juz. Dan ini digelorakan dalam rangka untuk peningkatan mutu madrasah itu. Selain ilmu agama juga ilmu pengetahuan umumnya juga didapat juga seperti itu. Nah itu Altera kan itu bagus pendidikan agama. MTS tadi syaratnya hafal 1 juz. Ini ya. Pak Iqra 1B masih bisa Altera Iqra 1 bisa alhamdulillah ya. Sudah Iqra berapa sekarang? Iqra 6. Kalau Iqra 6 berarti sudah bisa baca Al-Quran. Ya. Nah ini Cak Mano Pak dengan sertifikat halal dari Kemenak TW. Ya. Susah ada syaratnya? Ini sempat informasi ini menjadi viral beberapa hari ini karena sejak 17 Oktober 2019 sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang dimana sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ini gitu kan. Nah ini tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 gitu, dan perlu yang masyarakat ketahui adalah seperti apa sih tahapannya, terus kemudian makin rumit nggak, terus seperti apa pembiayaannya dan segala macam. Betul. Tentu di sini kita ada BPJPH yang badan penyelenggara jaminan produk halal ini di Kementerian Agama sudah dibuat badan itu. Jadi saat ini masyarakat silakan yang untuk mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal untuk mendaftarkan Kemenak melalui BPJPH ini gitu. Di situ sudah ada badannya sendiri, ada kasihnya sendiri di situ yang mengelolanya. Dan memang sebagai informasi untuk tahap pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama juga kemarin, kita baru akan mengelola pada produk makanan dan minuman saja, belum sampai pada obat-obatan. Nah itu nanti setelahnya gitu. Nah ini untuk jenjang dari 17 Oktober 2019 sampai nanti pada 2024. Jadi cukup panjang prosesnya. Sekarang tahap sosialisasi, tahap untuk menyampaikan ke masyarakat apa yang perlu dilengkapi. Saya pantau saat kemarin sebelum kesini acara ini, saya pantau di BPJPH kita ini sudah cukup banyak masyarakat yang kemudian baik sekedar bertanya atau ingin mendaftarkan produknya untuk dibuat sertifikasi halal gitu. Nah, di situ banyak informasi-informasi. Pertama kita sekarang melakukan verifikasi data dulu terkait apa sih usahanya segala macam. Itu ada beberapa konten data yang harus dipenuhi dulu. Dan 5 hari kita sudah harus memberikan jawaban kepada masyarakat tersebut bahwa oh ini lengkap bisa diproses, oh ini tidak lengkap tolong dilengkapi data ini gitu. Jadi masyarakat juga ada maksimal di undang-undang itu 5 hari gitu. Setelah proses ini selesai, kemudian kita limpahkan ke LPH, Lembaga Produk Halal. Kita di Sumatera Selatan ini ada LP POM, ada dari Unsri, ada dari UIN, tapi yang dipakai adalah LP POM. Sekarang ini kan itu Connect Auditor ini juga dari Jakarta itu, tenaga-tenaga profesional kita LP POM. Nah, setelah masuk di LP POM, hasilnya nanti setelah 20 hari, maksimal 20 hari LP POM setelah melakukan audit verifikasi terhadap produk-produk itu mengeluarkan hasil bahwa ini hasilnya A atau B, ini halal atau apa kayak gitu. Nah hasilnya itu dikirim ke kita dan kita kirim ke Majelis Ulama Indonesia. Betul. Jadi masih ada keterlibatan Majelis Ulama Indonesia, bukan berarti nggak ada keterlibatan. Dikirim ke Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa untuk difatwakan bahwa produk ini halal, produk ini tidak halal setelah melalui kajian LP POM tadi dari LPH tadi itu. Gitu. Nah kemudian rekomendasi itu dikembalikan ke BPJPH di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Agama setelah dapat rekomendasi dari MUI yang harus ditandatangani ketua dan wakil ketuanya, baru BPJPH ini mengeluarkan sertifikasi halal itu. Baru selesailah proses seperti itu. Masyarakat juga bertanya,
berapa biayanya gitu, berapa biayanya gitu. Nah, sampai sekarang biayanya itu masih menunggu ketentuan dari Menteri Keuangan. Jadi belum mahal atau tidak, Pak? Nah, kita belum tahu mahal atau tidak karena Menteri Keuangan nanti akan mengeluarkan berapa biaya untuk sertifikasi makanan ini. Tahap sekarang adalah tahap mengedukasi masyarakat. Kemudian ketika mendaftar, mereka kita kasih pemahaman data yang dipersiapkan sekian begini. Dan nanti SOP ini seperti itu langkahnya tadi. Ini ke LPH, ke LPPOM, ke MUI ke kita baru keluar sertifikasi seperti itu. Seperti itu prosesnya gitu. Karena Pak kan kita sekarang sudah banyak jajan-jajanan online ini kan kita tidak tahu kalau memang dari bahannya memang halal. Tapi kan kalau sudah ada sertifikasi halal, kita itu lebih sudah yakin, sangat lebih yakin, lebih mantap. Betul. Karena pempek Cik Didi sudah ada sertifikasi halalnya, Pak. Kaki ku cicip ke Pak, saya Pak Adrian. Karena sekarang juga minyak untuk goreng juga harus sudah ada sertifikat halal. Kan sudah ditarik kan yang minyak goreng kiloan atau curah itu, Pak. Nah, mengenai yang sudah disampaikan Pak saya tadi, Pak Adrian, gimana mengenai sertifikasi halal? Tanggapannya Pak Adrian. Ya, ini kan untuk dalam upaya pemerintah memberikan rasa jaminan aman bagi masyarakat. Apalagi kita paham bahwa di Indonesia ini hampir 80% lebih penduduknya adalah agama Islam. Tentu sertifikasi halal juga sebenarnya bagi beberapa produsen juga ini untuk menaikkan nilai jualnya juga. Seperti kata Cik Didi tadi, masyarakat itu kalau sudah ada sertifikat halalnya, mereka udah nggak ragu lagi untuk beli. Dan memang ada beberapa pengusaha misalnya yang kalau kita tanya kenapa mau ngurus sertifikat halal, ya katanya memang ini sudah tuntutan konsumen seperti itu. Bahkan ada beberapa yang konsumen bertanya ini halal atau enggak. Nah, ini salah satu jawaban, dan mudah-mudahan setelah proses sertifikasi halal ini dilimpahkan ke Depak, kami berharap agar proses ini lebih lebih cepat, lebih profesional, lebih sederhana, lebih transparan, bahkan dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi bahwa memang SOP-nya sudah diatur sedemikian rupa, dan memang ternyata peran dari MUI juga nggak ditinggalkan, karena terakhir yang memberikan fatwa tetap MUI kan, seperti itu. Ada fatwa MUI kita nggak bisa mengeluarkan itu. Iya, mungkin Pak karena masyarakat ngerasa agak ribetnya nganu ke sertifikasi halal ini tadi. Makanya kadang sudahlah, kita juga masalahnya juga halal kok. Hati-hati ya, atau sosialisasinya ya Pak ya, atau karena biayanya juga.